Sesampainya di istana, raja pun mendapatkan perawatan. Tabib mengatakan bahwa raja sangat beruntung karena adanya salep yang tidak dikenal itu yang mampu menghentikan pendarahan. Jika pendarahannya tidak dihentikan, maka nyawa raja akan terancam. Mendengar itu, Raja Yihon sadar bahwa Jiyong benar-benar membantunya dan menyelamatkannya. Ketika malam tiba, datang seseorang dengan memakai topeng. Ia mendatangi Jiyong dan Gilgem di dalam penjara. Dia memberikan kunci kepada Jiyong dan akan membantu Jiyong untuk keluar dari penjara. Jiyong pun dengan senang hati menerima bantuannya dan keluar dari penjara. Jiyong terus mengikuti kemana arah orang itu pergi. Setelah mengikuti pria bertopeng itu, ternyata mereka sampai di tempat yang sangat ramai orang dan sepertinya akan diadakan sebuah pesta. Jiyong pun bertanya-tanya tempat apa ini dan siapa orang yang membantu mereka tadi keluar dari penjara. Ternyata semua pertunjukan ini adalah rencana dari raja. Dan pria bertopeng yang membantu Jiyong dan Gilgem keluar dari penjara adalah Gong Gil, aktor yang sangat disukai oleh Raja Jihon. Bukannya membantu, raja justru mengatakan karena Jiyong dan Gilgem ini kabur dari penjara, maka mereka akan diberi hukuman. Raja ternyata memainkan taktiknya untuk menakut-nakuti Jiyong supaya Jiyong ini berjanji tidak akan lagi berusaha kabur dari istana. Setelah Jiyong berjanji, raja pun sepertinya mendapatkan jawaban yang dia inginkan, namun ia tidak langsung mengembalikan Jiyong dan Gilgem ini ke penjara. Ia mengatakan bahwa ia sedang lapar dan memerintahkan Jiyong untuk membuatkan hidangan malam untuknya. Raja mengatakan ia ingin hidangan dan makanan itu yang benar-benar mampu memuaskannya. Jika tidak, maka nyawa Jiyong menjadi taruhannya. Jiyong pun akhirnya memasuki dapur istana dan ia menemukan daging rusa. Rusa ini adalah hasil buruan raja dan ia berencana untuk membuat steak rusa. Setelah selesai memasak, Jiyong langsung menemui raja dan menyajikan hidangannya. Raja mulai mencicipi hidangan Jiyong satu persatu dan tentu saja dia selalu takjub dengan hasil masakan Jiyong. Sampai pada menu utama yaitu daging rusa. Saat melihat menu utama itu, raja mengatakan bahwa Jiyong ini mengejeknya karena hanya menyidangkan daging yang mentah. Namun kata Jiyong, ini adalah lidah rusa. Daging ini akan dipanggang terlebih dahulu dan Jiyong sendiri yang akan memanggangkan di hadapan raja karena rasanya akan lebih enak disantap ketika baru saja dipanggang. Melihat kemampuan Jiyong yang melebihi batas, raja menanyakan kembali dari mana asal Jiyong, dan Jiyong pun menjawab bahwa dia dari masa depan. Dan tentu saja respon raja sama seperti sebelumnya, ia menganggap Jiyong ini tidak waras. Saat menyantap daging itu, raja teringat kembali akan kenangannya bersama ibunya. Ia meminta Jiyong untuk menyuapinya. Raja merasakan Jiyong ini sangat memahaminya, dan ia menanyakan bagaimana bisa Jiyong memahaminya. Jiyong pun mengatakan yang sebenarnya bahwa ia mempelajari Yonhee-gun yaitu Raja Yihon karena ia ingin mengikuti kompetisi masak. Jiyong tidak menyangka dan merasa kagum karena ia bisa langsung menyajikan hidangannya untuk raja. Saat asik berbincang dengan Jiyong, Ratu datang menemui Raja, namun Raja menolak untuk bertemu dengan Ratu. Setelah keluar dari kamar Raja, Jiyong bertemu dengan sekretaris kerajaan Im Song-jae. Im Song-jae mengatakan bahwa ia mempunyai perintah untuk Jiyong. Im Song-jae memerintah Jiyong setiap kali Jiyong memberikan hidangan kepada Raja, Jiyong harus memberinya informasi apapun yang diketahuinya tentang raja. Tapi Jiyong menolaknya dan berkata itu akan sulit dilakukan karena mereka tahu bagaimana temperamen raja. Namun Im Song-jae mengatakan bahwa ini untuk pertama kalinya raja menghiraukan kedatangan Selir Kang. Itu artinya Selir Kang pasti sangat marah dan mulai sekarang Selir Kang akan mengawasi gerakan Jiyong dan mungkin saja ia akan membunuhnya. Im Song-jae juga mengatakan jika hal itu terjadi, hanya dialah yang mampu membantu Jiyong. Im Song-jae pun berjanji akan membantunya secara rahasia. Jiyong akan menerima tawarannya dengan syarat Im Song-jae membantunya untuk menemukan tasnya yang jatuh ke dalam jurang.
Keesokan paginya, hari di mana penghakiman Jiyong pun berlangsung di hadapan semua menteri. Disinilah raja mengumumkan bahwa ia memilih dan mengangkat Jiyong menjadi kepala koki. Berita itu pun tersebar ke seluruh istana. Saat Selir Kang mendengar informasi itu, ia mendatangi Ibu Suri yang merupakan nenek Raja Yihon. Selir Kang memberitahu bahwa Guinyo atau Jiyong sudah bertingkah licik dan menyesatkan pikiran raja dengan keahlian memasaknya. Selir Kang mengatakan bahwa raja terkena panas saat bertemu dengan Guinyo itu. Ibu Suri tentu saja marah mendengar hal itu. Ibu Suri juga berkata ia terganggu dengan kedatangan Guinyo itu. Selir Kang pun menyarankan agar Ibu Suri menguji secara langsung keahlian Jiyong dengan mengadakan kompetisi masak melawan koki senior di istana. Ibu Suri pun menyetujuinya. Di sisi lain, Jiyong memulai kehidupannya sebagai kepala koki. Ia masuk ke dapur kerajaan dan berkenalan dengan semua koki di sana. Hubungannya dengan koki senior tidaklah baik. Koki senior merasa tersaingi dan merasa ketidakadilan. Meskipun tak terima diperintah oleh Jiyong, tapi karena itu adalah perintah raja, mereka menuruti saja. Utusan Ibu Suri datang memanggil Jiyong. Jiyong pun menemui Ibu Suri. Jiyong menjelaskan bahwa dia bukanlah Guinyo. Ibu Suri langsung mengatakan tujuannya, yaitu dia ingin menguji kemampuan Jiyong. Jika Jiyong gagal menunjukkan kemampuannya, maka tangannya harus dipenggal. Melihat reaksi Kang Mokju, Jiyong tahu bahwa itu adalah ide dari Selir Kang. Berita kompetisi memasak Jiyong pun diketahui oleh raja. Setelahnya, raja langsung mendatangi tempat dilaksanakannya kompetisi itu. Raja juga mengetahui bahwa Selir Kang ikut campur dalam kegiatan itu. Di sini, raja menjelaskan bahwa Ibu Suri sudah melampaui batas karena ikut campur dengan koki istananya, yang berarti itu adalah orangnya. Raja mengatakan bahwa ia juga memiliki kuasa sebagai raja. Oleh karena itu, raja memutuskan jika koki lain yang tidak mendapatkan juara satu, maka ia harus kehilangan tangannya. Mendengar itu, Ibu Suri tak mampu berkata apapun dan hanya menyetujuinya. Di dalam hati raja, ia sangat percaya dengan kemampuan Jiyong. Ia berharap Jiyong akan membuat sesuatu yang belum pernah ada karena Jiyong berasal dari masa depan. Kompetisi pun dimulai. Ibu Suri akan memberikan tema masakannya yang akan dibuat. Namun Ibu Suri tiba-tiba saja seperti akan terjatuh. Tema dari kompetisi ini adalah bakti, yang artinya masakannya harus mengandung makna bakti kepada orang tua. Singkat cerita, waktu kompetisi telah berakhir dan tiba waktunya Ibu Suri dan para juri mencicipi semua masakan dari peserta satu persatu. Dimulai dari koki mansu, ia membuat pangsit kukus. Saat mencicipi makanannya, Selir Kang dan Ibu Suri menyukainya. Ibu Suri memuji masakannya yang terasa lembut. Raja juga memuji rasa masakannya, namun raja mengatakan ia tidak merasakan doenjang sebagai bahan utama kompetisi ini. Koki Mansu berkata bahwa doenjang itu dijadikan saus olehnya dan raja mengatakan sayang sekali doenjang harus dijadikan saus. Selir Kang memotong pembicaraan raja dan mengatakan kekagumannya pada keahlian Mansu. Koki Mansu juga menjelaskan bagaimana makanannya menunjukkan bakti kepada orang tua, tetapi raja tidak menyukai jawabannya. Beralih ke hidangan bongsik, ia memasak sup bening tahu. Sekali lagi, Ibu Suri dan Raja mencicipi masakannya dan mengatakan kalau hidangannya lezat, serta tampilannya menggugah selera. Namun, ia menjelaskan bahwa makanannya menunjukkan keharmonisan keluarga. Orang tuanya yang bahagia melihat anaknya yang berbakti dan berharap semua keturunan raja bisa berkumpul dan menikmati hidangan ini. Tentu saja dengan keadaan keluarga raja, raja tidak menyukai penjelasan dari bongsik. Tibalah saat hidangan Jiyong disajikan. Mereka tidak selera melihatnya karena hanya terlihat seperti rebusan bayam biasa.
Namun, saat mencicipi masakannya, semua orang terkejut dengan rasa segar dari supnya. Bahkan Ibu Suri terus mencicipi supnya. Selir Kang menanyakan bagaimana hidangannya menunjukkan bakti. Jiong menjelaskan bahwa hidangannya menggambarkan bakti dalam berbagai cara. Sup doenjang itu mengingatkan pada masakan ibu. Saat Jiong menjelaskan, Selir Kang marah dan memaksa Jiong untuk tidak berbicara panjang lebar. Namun tiba-tiba saja Ibu Suri memerintah agar Selir Kang diam dan berkata bahwa hidangan Jiong ini sudah menunjukkan bakti. Untuk pertama kalinya, semua melihat Ibu Suri makan dengan lahap. Bahkan saat memakannya, Ibu Suri teringat kenangannya bersama ibunya sampai ia meneteskan air mata. Rasa masakan Jiong benar-benar mirip dengan masakan ibunya. Ternyata Jiong menambahkan kerang dari sungai Somjin yang berdekatan dengan tempat tinggal Ibu Suri semasa kecil. Jiong juga mengatakan bahwa bayam bagus untuk tulang dan anemia. Ibu Suri sangat menyukai penjelasan Jiong dan ia mengakui keahlian yang dimiliki Jiong. Mereka semua senang dengan penjelasan Jiong, kecuali Selir Kang. Ibu Suri memuji kecerdasan Jiong dan perhatiannya. Ibu Suri juga mengatakan ia tidak akan pernah lagi meragukan kemampuan Jiong. Namun, ia meminta agar Jiong bersedia untuk membuatkannya hidangan seperti ini lagi. Tentu saja Jiong dengan senang hati menyanggupinya. Ibu Suri pun mengumumkan bahwa pemenang dari pertandingan ini adalah sup yang dibuat oleh Jiong. Oleh karena itu, Raja mengumumkan bahwa pemenang dari pertandingan ini adalah Jiong, dan kepada kedua koki yang tidak menang, maka mereka harus menerima konsekuensinya sesuai dengan keputusan awal, yaitu dengan tangannya dipenggal. Semua yang berada di sana pun terkejut. Namun Jiong tak tega dengan itu dan menghentikan hukuman itu. Jiong berkata jika hukuman ini dilakukan, maka Raja telah merusak kompetisi. Sesuai dengan tema pertandingannya adalah bakti. Selama ini Ibu Suri tetap sehat berkat makanan yang disediakan oleh mereka berdua. Memotong tangan mereka berdua sama saja dengan membunuh mereka. Mereka adalah koki. Ibu Suri pun meminta maaf dan memohon agar Raja tidak menjatuhkan hukumannya. Ibu Suri mengatakan ia sudah sadar berkat Jiong. Semua juga memohon pada Raja agar Raja mengampuni kedua koki ini. Akhirnya Raja pun mengurungkan niatnya dan mengampuni mereka dengan persyaratan bahwa mereka harus belajar dari Jiong. Setelahnya, Koki Bongsik dan Mangsu berbaik hati pada Jiong dan sangat berterima kasih kepadanya. Raja menemui Selir Kang dan menanyakan kenapa Selir Kang mengadakan kompetisi itu. Raja pun memarahinya karena meragukan kokinya, karena sama saja meragukan wewenangnya. Selir Kang mengatakan jika Raja hanya sibuk memanjakan Jiong, padahal biasanya Raja sibuk untuk mencari musuh yang menggulingkan ibunya. Raja menunjukkan kekecewaannya pada Selir Kang. Ia terus-menerus membahas tentang ibunya. Raja kembali ke kamarnya dengan amarah yang membara setelah mendengar ucapan dari Selir Kang. Jika Raja sudah marah, biasanya Raja tidak mau makan dan merasa semua makanannya diberikan racun. Dan Raja memporak-porandakan semua makanan yang disajikan kepadanya. Raja juga sering mendengar suara-suara yang aneh, namun jika hal itu terjadi, selama ini Selir Kanglah yang mampu menenangkannya. Dengan penuh kekhawatiran, Jiong membawa pasta untuk disajikan dan dihidangkan kepada Raja. Seperti biasanya, Raja ingin Jiong menjelaskan hidangannya sebelum dimakan. Jiong pun menjelaskan makanannya berasal dari Italia, namun Raja sama sekali tidak mengerti ucapan Jiong. Raja memakan pastanya dengan lahap sampai habis. Jiong mengatakan ia memasak ini sambil memikirkan ayahnya. Jiong bercerita jika ibunya sudah meninggal sejak kecil. Raja merasa Jiong ini kesepian seperti dirinya. Raja menyarankan agar Jiong mengirim pesan untuk ayahnya. Jiong pun sekali lagi berkata bahwa dia dari masa depan. Dia menjelaskan ada sebuah buku berjudul Mangunrok yang membawanya ke sini. Buku ajaib itulah yang melemparkannya sampai ke Joseon. Raja meminta Jiong bercerita tentang apa yang akan terjadi di masa depan agar ia percaya bahwa Jiong benar-benar dari masa depan.
Jiong teringat tentang peristiwa pembersihan atau peristiwa di mana raja balas dendam dengan membunuh pejabat yang terlibat kematian ibunya, lalu raja pun digulingkan. Namun Jiong mengurungkan niatnya demi sejarah yang akan terjadi. Ia hanya menyuruh raja untuk menjaga kesehatannya dan tetap waspada terhadap orang-orang yang ada di sekitarnya. Setelah itu, Jiong kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Setelah kepergian Jiong, Raja Yihon menuliskan cerita di bukunya. Ternyata ia sudah menuliskan semua resep masakan yang dihidangkan Jiong untuknya. Ia juga menceritakan tentang Jiong di buku itu. Sambil mengingat ucapan Jiong tentang Mangunrok, Raja menuliskan Mangunrok pada catatannya yang artinya mendambakan awan. Ternyata tulisannya sama dengan tulisan di buku yang dibawa Jiong. Saat Raja menuliskan kata Mangunrok, tiba-tiba saja buku yang ada di dalam tas Jiong bercahaya dan buku itu menghilang. Jadi buku yang dibawa Jiong ke Joseon itu adalah buku catatan yang dibuat oleh Raja Yihon. Setelahnya, Raja Yihon mendengar kematian seseorang yang membantunya mencari tahu tentang kematian ibunya. Raja pun merasa sedih. Ia mencurigai semua orang dan merasa tidak ada seseorang pun yang menemaninya. Raja pun melampiaskan kekesalannya dengan minum sampai tengah malam. Melihat itu, Kasimyun merasa khawatir. Ia pun memanggil Jiong agar menyiapkan makanan untuk Raja. Saat Jiong memberikan makanannya, Raja tiba-tiba saja menarik Jiong agar tetap di sampingnya. Jiong pun terdiam di samping Raja sambil melihat Raja dengan begitu dekat. Dalam keadaan yang sedang mabuk, Raja menangis lalu ia mendekati Jiong dan Raja mencium Jiong.